Hai guys, konnichiwa. Jadi hari ini persis tanggal 5 Juni 2025, aka hari ini tuh waktunya puasa Arafah. Nah, alhamdulillahnya gue sama Mas Ray ada kesempatan untuk puasa Arafah. Dan kemarin, by the way, gue sama Mas Ray itu bangun jam 12 malam buat sahur. Karena kan Mas Ray itu tipe orang yang harus sahur. Tapi kalau gue kan tipe orang yang kalau nggak sahur nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau Mas Ray kayak gitu kan gue ngikutin ya sebagai istri. Jadinya kita sahur jam 12 karena ini musim panas ya, seperti yang bisa dilihat ya. Di luar tuh terik banget mataharinya. Itu jadi sekarang buat buat subuhnya itu di jam 3 di Jepang itu sekarang, di jam setengah 3 gitu. Dan kita always ya, kalau di musim panas itu buka puasanya pasti di jam 7 lebih gitu, karena maghribnya emang di jam 7 lebih, kita 17 jam berpuasa. Ini first time aku untuk puasa sampai 17 jam. Biasanya kalau di Indonesia kan cuma 12 jam kan, 12 jam dan udah gitu kita buka. Tapi di sini karena memang musim panas, makanya ya agak sedikit lama. By the way, kalau kalian merasa samping gue berisik, gue lagi nonton Vindes ya, Vindes Sport yang aktris sama komika yang volley itu gitu. Jadi buat temenin gue biar nggak sepi. Nah, hari ini gue kayaknya mau ngevlog karena buka puasa kali ini gue mau ke Cuka atau ke restoran Cina kesukaan gue yang selalu gue review, dan reviewnya pasti bagus-bagus. Kayak itu di Asahi tapi enak banget. Jadinya gue mau merayakan 17 jam pertama gue ini. Sebenarnya nggak 17 jam pertama sih, kemarin gue udah gue udah puasa. Tapi karena hari ini masih ikut puasa, gue kayak mau kasih reward ke Mas aja kalau kita hari ini mau makan di luar, ke Cuka yang favorit gue. Jadi masakan Chinese favorit gue di Jepang gitu. Dan hari ini sebenarnya gue udah ngevlog dari pagi tadi, karena ini udah posisinya udah rapi nih mau persiapan sholat duha, udah rapi semuanya kayak gini. Gue udah nyuci karena hari ini tuh terpantau kalau di Reader aplikasi App Store itu lagi panas-panasnya. Dan ini akhirnya gue cuci futong, ada bapak-bapaknya di situ, cuci futong. Terus habis itu juga gue cuci jemuran kayak baju-baju gitu. Ini bapak-bapaknya tumben lu nggak buka pak, biasanya buka nih. Bengkelnya dia tuh di situ tuh yang putih-putih ada garasi tuh, itu bengkelnya dia nggak buka hari ini. Itu guys, jadi hari ini tuh terik banget. Dan by the way, kalau kalian mau lihat tadi tuh se-ekstrim apa cuacanya. Jadi sebelum kayak gini tadi itu si cuacanya tuh udah hujan deras dulu. Jadi jam berapa ya tadi, jam 8an itu hujan deras kan. Dan gue kayak langsung nggak pede karena gue udah terlanjur nyuci futong, tahu tuh ya. Terus habis itu ternyata di Widernya emang jam 10-11an dan seterusnya akan terjadi badai panas yang terik kayak gini. Itu jadinya udah rapi semuanya. Gue juga udah cuci piring segimananya itu kan, bener-bener udah cuci piring segitunya. Gue udah vakum semuanya, ini belum gue lipet. Tinggal gue mandi aja. Abis itu gue mau sholat duha sambil nungguin Mas Ray istirahat jam 12 biar gue support Mas Ray karena di hari ini kan gak bawa bekal. Dan ya udah, kita melanjutkan belajar dan ngedit video gitu. Udah habis mandi ya guys, jangan lu kira gue belum mandi karena gue belum ganti baju. By the way, seru banget pertandingannya si Vindes volley yang musician vs komika, itu seru banget. Gue baru nonton sekarang, padahal udah kayak lusa kemarin gitu. Astagfirullahaladzim. Tadi guys, sholat dulu. Udah selesai urusan mendoakannya di dua dan udah selesai duhur juga karena ini udah jam 1 siang.
Dan masih gue lanjutin nonton si volley yang Vida Sport ini karena durasinya 4 jam coy. Sambil itu karena gue juga hari ini nggak ada tanggungan, jadinya ya udah kita santai dulu terus sambil maskeran. Dan karena tuh Mas Ray kemarin kan ngomong kan kita sebenarnya kemarin dia tuh ngajaknya untuk apa namanya makan di luar, cuman gue udah terlanjur masak kemarin, akhirnya gue janjiin hari inilah itu. Jadi kita hari ini santai-santai dulu karena nggak ada tanggungan untuk masak or something, karena nanti kan beli di luar begitu. Dan hari ini gue mau maskeran pakai si Kiana Respect ini enak banget ya. Pertama ini enak banget. Gue lagi gak fokus sama itu. Ini enak banget. Kiana Respect ini by the way ini enak banget. Kalau dipakai tuh di aplikasiin tuh langsung dingin banget di muka. Karena ini sebenarnya juga boleh dikasih di kulkas, boleh nggak kasih kulkas. Tapi gue karena seneng sensasi coolingnya, jadi lebih prefer ditaruh di kulkas gitu. Terus juga satu lagi ada derma laser yang warna gold itu, kalau kalian tahu di Jepang itu famous banget. Nah gue suka banget pakai itu. Dan itu ampuh banget buat pulih. Itu ampuh banget buat kulit gitu. Dan ini adalah penyelamat gue ketika gue lagi kayak breakout ataupun gue pengen maskeran aja, ya ini masker yang ringan tuh ya kayak anak ini. Jadi kita aplikasikan gitu. Udah habis 2 pieces Kiana Respect ini. Jadi enak banget. Pokoknya gue tuh seneng dan favorit banget sama produk-produk yang berbau-bau beras, karena itu udah terbukti ampuh di muka gue. Tuh ini jadi tuh nanti after dibilas dia tuh bakal lembab gitu. Terus gue pakein toner afternya, gue pakein tonernya juga toner beras sih, namanya Hatomuji. Kalau kalian pasti udah tahu sih, kalau yang ngikutin tren-tren apa skincare or makeup gitu pada pasti tahu Hatomuji. Itu udah brand sampai luar Jepang juga, karena itu sebenarnya dibuat di Jepang kan. Terus tapi komersial juga di negara-negara banyak. Habis pakai ini tuh kayak lembut pol dan harganya murah, 125.000. Dan bisa dipakai kayak berbulan-bulan for me ya, karena kan aku ada jadwal eksfoliasi juga, terus ada masker lain juga. Tapi masker favorit aku tuh yang ini sama derma laser itu bener-bener favorit pol. Ini dia dulu. Tadi tuh ada Yamato atau pegawai paket kesini kan, aku kira komisi jadi nggak gue bukain. Gue kenapa boleh sih kesini, nggak gue bukain kan. Terus gue telepon Mas Ray, oh ternyata di kotak pos apa tuh gue ada surat pengiriman kembali, konfirmasi pengiriman lah gitu. Kalau di Jepang itu kalau misalnya kita nggak ada di rumah, terus pas Yamatonya ada, barangnya itu nggak berani kayak di Indonesia gitu loh, nggak sama kayak Indonesia. Jadi barangnya itu nggak bisa dikasih di teras atau enggak barangnya dikasih di rak sepatu tuh nggak bisa kayak gitu, kecuali ada yang namanya box untuk emang bener-bener paket yang besar-besar gitu. Itu di sebagian apa tuh ada, dan di gue itu nggak ada, kebetulan nggak ada itu si tempat boxnya itu nggak ada, cuma ada lubangan kecil gitu buat surat itu bisa, tapi kalau buat barang-barang gede nggak bisa. Tapi gue heran soalnya Mas Ri sama gue nggak ada beli apa-apa, jadinya nggak tahu deh, makanya gue kira itu polisi, ternyata Yamato. Terus dikasih surat kayak konfirmasi lu mau diantar jam berapa lagi nih gitu. Nah jadi kayak gini after dibilasnya, tapi emang belum gue tisuin jadi masih banyak airnya, jadi dia lebih seger, lebih fresh. Terus juga kayak ngebuat kulit kita tuh kenyal dan fresh, tapi nggak narik ya, literally kenyal dan nggak narik aja gitu. Kalau ngangkat komedo sih emang afternya kan itu berasnya tuh bukan yang kasar gitu kan, tapi yang halus, tapi ada bergendel-bergendelnya gitu loh. Apa sih bergendel-bergendel tuh? Bulir ya, betul, ada bulir. Susah kali ya.
Jadinya waktu kita gosok, waktu cuci muka itu pasti nanti akan ada yang keluar gitu. Terus gue mau spillin juga toner yang biasa gue pakai. Itu toner apa? Ntar gue dulu. Nah, gue biasa kalau pakai skincare tuh harus pakai yang namanya sanitizer. Terus biasanya gue pakai toner itu punyanya Tomoji yang kayak gue tadi ngomong, itu segini. Bayangin ya, ini 500 ml. Ini tuh harganya nggak sampai 200.000, di bawah 200.000. Pokoknya ini murah banget dan worth it banget. Jadi gue suka banget. Kemarin waktu gue pakai per beras-berasan ini, jerat gue langsung kempis gitu. Terus juga noda-noda bekas jerawat itu kan di gue tuh membandel banget kan. Jadinya waktu gue pakein ini rutin, pakein beras-berasan ini rutin, dia mudar banget. Contoh di sini itu dulu gue ada kayak tompel gitu, tompel bekas jerawat. Terus sekarang udah nggak ada, hilang. Dan itu gue nggak treatment ke ini ya, nggak treatment ke dokter-dokter laser gitu, enggak itu suntik-suntik gitu. Jujur ya pengen tapi nggak berani aja. Kalau kayak effort banget gue buat kulit itu kalau misalnya suntik-suntik gitu. Ya sok enak lah guys ya. Jadi yos kayak gini aja. Jadi kayak obat-obat komersial aja yang ada dari drugstore gitu. Gue kalau misalnya obat-obat khusus untuk wajah terus habis itu dari klinik itu kayak belum berani gue. Nah udah nih kayak gini, habis itu tinggal kita keringin, terus habis itu kita pakai sunscreen. Udah sesimpel itu aja skincare rutinnya. Nah ini gue pakai sunscreen gini aja sedikit. Karena lo tahu kan rumah ini tuh penuh kaca isinya. Tuh ya sebelah sana kaca, sebelah sini kaca, belakang tuh kaca, bener-bener di depan ini, depan gue nih kaca juga. Jadi bener-bener kalau lu nggak pakai sunscreen kayaknya gosong dengan sendirinya walaupun lu di rumah. Oh ya kalau sunscreennya gue pakai punya dari Biore. Ini agak ketinggian ya tapi ya udahlah. Gue pakai dari Biore yang Aqua Rich, yang ini. Gue pakai ini. Itu kemarin gue keracunan Tasya Farasya karena dia langsung diundang sama Biore-nya itu ke Jepang, dan itu produk barunya yang launching di ini, baru launching di Indonesia, tapi di Jepang mah udah banyak gitu kan. Tapi ternyata gue coba itu bagus. Sebenarnya pertamanya gue pakainya Azarin, tapi ternyata kalau pakai Azarin itu si jerawat gue balik-balik lagi satu, terus habis itu juga nggak komersil kan di Jepang. Jadinya gue lebih moving ke produk-produk yang ada di Jepang aja. Ini sih hawanya, lihat ya. Waktunya untuk apa namanya? Gue mau tidur coy. Jadinya agak nge-lag Masian. Ini udah kering nih. Nah, ini tadi Mas Rey nitip si ininya. Aduh, gue nge-lag banget bentar. Tapi enak banget hawanya, serius. Nih. Pas nih hawanya. Dia nggak dingin, nggak sumuk juga. Terus buat laundry day itu enak banget gitu. Ini udah kering semua nih kalau kayak gini nih. Ntar ya, gue mencoba untuk mencerna dulu. Apa sih tiba-tiba lu makanya yang ngevlog dulu Tita. Elah kalau bukan tidur. Hai guys, konbanwa, udah jam 6. Seperti biasa kita ngejar kereta. Kereta kita di jam berapa? 15:21. Jadinya harus on time gitu. Ini cuaca di luar bener-bener enak parah. Jadi cerah, terus ada matahari, sinar matahari gitu, tapi sejuk banget kayak tahun lalu coy. Ini kenapa sih ngembar-ngembarin gue lu? Apa? Bajunya. Nah iya, itu biru. Apa? Nggak diituin padahal. Dah aku kira aja so enak aku tadi. Enggak, aku asal pakai kan. Ini dari yang 2 minggu lalu kan, nggak kemana-mana. Tadinya mau pakai polo tapi malas milihnya yang ada di atas sambil.
Oh, berarti aku taruh bawah semua aja nanti kalau aku kocak. Tuh, sepatunya juga NB dia. Couple of the year. Anu kucing. Sepeda, kunci sepeda. Mana guys? Ya Allah, gantungan iki. Kemarin itu kan aku beli kan gantungan yang kucing. Copot, ucul, tinggalan. Ya Allah, mbak, iya toh mbak. Ini jangan lupa dimatiin lampunya. Tuh. Sangat-sangat cerah kan dunia ini. Gue semangat nih kalau cerah begini. Ntar ya, kita goes dulu. Bye. Kambangwa, ini udah jam 18 sekian, jadi udah jam 6 lebih. Kita tadi barengan sama anak-anak pulang sekolah, jadi bener-bener banyak banget pakai seragam gitu. Ya Allah, kataku ntar anak gue sekolah di sini apa di Indo ya? Gimana dulu? Di Jepang. Ya nggak tahu lah rezeki bapaknya di mana ya. Tuh kalau di sini tuh kayak gitu-gitu tuh mas-masnya kayak anak sekolahnya gitu, jalan kaki semua, dan bahkan banyak banget yang lintas kota gitu. Maksudnya kayak kita kan sekarang di Asahi, terus dia sekolah di Choshi gitu, banyak banget yang kayak gitu. Terus hari ini kita udah planning nih mau makan apa. Karena aku kangen banget sama restoran Cuka ini. Apa sih nama restorannya tuh yang emang Cuka? Jugok Ryori. Ryori itu masakan. Masakan Cina. Wow, sumpah itu kangen banget waktu di Indonesia. Gue ngilernya itu. Cuman memang kalau di Indonesia itu beda menu masakan Cinanya, nggak kayak di Jepang. Tapi kayak fuyung gitu ada. Cuman kayak sayur yang biasa gue makan tuh nggak ada. Kita ke lurus. Sebenarnya kemarin itu kan kita mau ke bowling ini kan. Terus bangkrut ya. Ternyata kita bangkrut. Udah nyampe kita. Udah nyampe. Ya. Enggak, udah. Kita sampai di restoran favorit aku dan Mas Rai. Hai, ini menunya. Kita batalin dulu kan ya? Emang udah? Udah gitu ya? Oh, yaudah yuk kita batalin dulu. Semoga hari ini, puasa hari ini menjadi berkah buat kita. Semoga Allah mengabulkan segala urusan yang kita inginkan. Semoga diberikan hal-hal yang luar biasa ke depannya. Di puasa Arafah ini. Iya, di puasa Arafah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cin, makasih ya, udah kuat ya. Kamu cinta aku nggak? Ada view berapa tahun? Ada view beribu-ribu, Kenang kenduk nak kena kenduk. Itadakimasu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini tadi kita pesen apa ya? Gue nggak tahu, pokoknya ada kani-kaninya kayak fuyung hai gitu. Kani tamago. Terus habis itu nasi goreng bawang putih, kebetsu. Kebetsu itu kayak apa? Capcay tapi kebetsu itu kol tapi di capcay, terus enak banget bumbunya sama itu super duper nggak bisa dikata-kata itu enak banget deh ya guys. Kita makan dulu ya guys. Itadakimasu. Makan lur sebelah kurang asin. apa Goreng.
Enak banget. Allah makasih atas makanannya ya Allah. Atas bertamu kita masih bisa beli makanan enak banget ya Allah. Jangan ada yang komen kak, makannya maruk banget sih kak, piring ke mulut. Emang kayak gitu makannya, cara makannya kayak gitu. Jadi kemarin tuh kejadian lucunya yang kita di sini itu, jadi di bangku-bangkunya kita ini itu tuh ada kayak storage-nya lagi, jadinya ibu-ibunya itu naruh si panci-pancinya tuh di bawah gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak Mas Re tuh di permisiin dulu gitu kan kemarin, mau ambil panci di bawah kata dia begitu. Buat yang di Chelsea Asahi Yoka ini worth it banget, serius. Yes. Ini udah langganan banget. Anak-anak Indonesia yang di Girano itu juga kesini, jadi enak banget. Telurnya berapa? 8. Cuma buat hari ini ininya 7 nggak seenak biasanya. Nggak seenak biasanya. Nasi gorengnya nasi goreng pinggir jalan Indonesia banget, jadi enak cita rasanya. Smoky gitu. Smoky ya, bener-bener smoky-nya dapat emang. Terus hari ini berapa? Belum ya? Belum ketemu? 8 sih. Aku 10 nih. Malah aku akan banget ya. Kangen, terus aku lapar juga gitu. Kita udah selesai makan. Kita lagi mau pesan es krim vanilla Ichigo. Shot. Tinggal kayak gini nih. Tapi kita nggak kuat makan. Terus gue bilang kan ke Mas Rai kayak, yaudah sih coba di take away aja gitu kan. Kalau Indonesia tuh kayak nggak malu kan, mau sedikit apapun lu mau bungkus sisaannya tuh kayak nggak malu gitu. Tapi kalau di Jepang tuh Mas Rai membrainstorm yang aku membawa makanan kalau secret tuh malu gitu. Jadinya gue nggak jadi bawa lah. Tebak nanti kita habis berapa. Makannya mah enak, bayarnya ngedit. Hai guys, kita udah selesai makan dan kita udah bayar. Ini udah sampai stasiun, mau berangkat lagi, kita mau ke Chelsea. Ini habis berapa sih? 300 sekian lah. Iya. 300 sekian. 370 ribuan. Buat sebanyak itu menunya dalam jasa kita warak nanti atmana wazakona wajalan dalam musimin. Dulu ya guys, waktu musim dingin itu aku bener-bener nggak mau pakai kaki, misalnya kayak gue nggak mau yang namanya jalan tuh, karena udahlah baju berlapis kedinginan, aku cranky banget. Sekarang tuh hawanya enak banget buat jalan. By the way, ini les-lesan, tempat les kalau di Jepang kayak gitu. Dan di sini tuh ada kumon tau. Emang dari Jepang kumon? Iya ya, gue norak tapi. Ya udah guys, gitu aja. Terima kasih sudah menemani kita untuk buka puasa. Walaupun mungkin vlog ini singkat ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye bye. Konbanwa. Bye.